Di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, membuat negara-negara di Eropa waspada dan melakukan perbaikan alutsista sebagai bentuk peningkatan keamanan negaranya dari serangan militer yang sewaktu-waktu bisa pecah kapan saja. Di antara negara-negara yang memperbaharui sistem pertahanannya, adalah Jerman yang pada tanggal 13 Juni tahun 2022 kemarin telah memperkenalkan tank terbarunya dari jenis Panther KF-15, Kapten Vazov, di tengah agresi militer Rusia ke Ukraina dalam event EUROSATORY 2022 di Le Bourget, Prancis. Jerman salah menjadi satu kekuatan militer paling diperhitungkan di dunia bersaing dengan Inggris, AS, Jepang, dan Rusia. Terbukti dari alusis-alusis yang dibobol, Jerman adalah negara yang memiliki kekuatan yang canggih dan mematikan dibanding negara tetangganya di Eropa Timur. Sebuah perusahaan asal Jerman bernama Rheinmetall, menjatuhkan tank terbarunya KF-51 Panther di ajang pameran Eurosatory 2022 di Le Bourget, Prancis. Dalam keterangan tersebut, tank terbaru dari seri KF-51 Panther ini dipersenjatai dengan meriam L-52 baru kaliber 130 mm yang memuat 20 amunisi jarak otomatis, senapan mesin kaliber 12,7 mm, dan menara kendali jauh dalam berbagai konfigurasi, serta peluncur UAV. Selain itu, KF-15 Panther terbaru ini dilengkapi dengan sistem proteksi Active Strike Shed, CAS, sistem proteksi pasif, termasuk ancaman dari atas, dan proteksi dinamis. Tank ini dapat memuat 3-4 awak. Inti mesin yang sepenuhnya digital dengan berat 59 ton ini adalah tangki dengan mesin diesel berkekuatan 1.400 tenaga kuda, jauh lebih dari tangki Leopard 2 ataupun Howitzer 2000 canggih. Perang di Ukraina mungkin telah menandai kembalinya perang gesekan mekanis berskala besar, sementara kerugian besar tank Rusia pada awal invasinya telah mendorong panggilan prematur tentang kematian tank. Pertempuran gesekan berikutnya telah menunjukkan tank menanggung beban pertempuran darat sekali lagi. Perkembangan itu telah menekankan kembali kebutuhan abadi akan kendaraan tempur bersenjata lengkap dan lapis baja yang mampu menembus pertahanan terberat. Namun, dinamika peperangan mekanis yang telah berlangsung di Ukraina mungkin telah menvalidasi atau membatalkan konsep desain yang disertakan dalam tank tempur utama, MBT, terbaru, seperti KF-51 Panther Jerman dan T-14 Armata Rusia. Desain tank canggih ini menampilkan beberapa teknologi yang dapat menentukan peperangan lapis baja selama bertahun-tahun, tetapi tank itu sendiri mungkin hanya berguna terbatas dalam konflik modern saat ini. Perang di Ukraina telah menunjukkan bahwa perang gesekan industri skala besar akan tetap ada. Oleh karena itu, sistem senjata yang dibutuhkan dalam peperangan semacam ini harus murah, sederhana, dan mampu diproduksi secara massal dengan cepat, dan harus memiliki persediaan bahan bakar dan amunisi yang melimpah. Tingginya biaya KF-51 Panther dan T-14 Armata, $4 juta per unit, merupakan disinsentif yang kuat untuk produksi massal. Selain itu, mengerahkan tank-tank ini berisiko membuat teknologi canggih mereka jatuh ke tangan musuh, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Rusia tidak mengerahkan T-14 Armata ke Ukraina. Oleh karena itu, tank canggih ini mungkin menjadi terlalu mahal untuk diproduksi secara massal dan terlalu berharga untuk kalah dalam perang gesekan. Begitulah nasib pesawat tempur generasi kelima F-22 Raptor, yang produksinya berakhir pada 2009 dengan hanya diproduksi 195 unit karena biaya tinggi, $125 juta per jet, dan persyaratan perawatan yang tinggi. F-22 mungkin dipensiunkan tanpa tipe yang pernah melihat pertempuran udara, karena penggantinya, pesawat tempur Next Generation Air Dominance, sudah dalam pengerjaan. Dengan demikian, KF-51 Panther Jerman dan T-14 Armata Rusia kemungkinan besar akan dikerahkan di unit elit dengan kesiapan tinggi atau sebagai demonstran teknologi. Selain itu, kekuatan darat utama dapat menggunakan fitur dan teknologi desain khusus untuk meningkatkan tangki mereka yang ada atau menggabungkannya ke dalam desain tangki yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya. Pesaing Jerman selama pameran Eurosatory 2022, salah satu pameran showstopper adalah MBT KF-51 Panther Jerman. Rheinmetall, produsen tangki, mengklaim itu adalah konsep baru yang tidak dibatasi oleh teknologi kemarin. Ini menjanjikan kematian tertinggi di medan perang, dikombinasikan dengan konsep survivability terintegrasi dan terhubung ke tulang punggung data NGV, NATO Generic Vehicle Architecture, untuk memungkinkan kemampuan operasional dan otomatisasi generasi berikutnya. Semua senjata KF-51 terhubung ke pemandangan penargetan dan komputer kontrol tembakan melalui arsitektur yang sepenuhnya digital, memungkinkan operasi pemburu-pembunuh dan pembunuh-pembunuh, memungkinkan keterlibatan target instan yang di masa depan akan didukung oleh AI. KF-51 Panther memiliki 3 awak, komandan, penembak, pengemudi, dengan stasiun kru opsional untuk spesialis, komandan perusahaan, operator drone, atau pilot wingman. Tank dapat melewati tugas kontrol sensor dan senjata antara anggota kru secara instan, dengan berbagai stasiun kerja yang mampu menangani dan mengambil alih tugas dan peran satu sama lain tanpa kehilangan fungsionalitas. Selain itu, KF-51 Panther menyediakan kontrol menara dan senjata ke stasiun kerja berbasis sasis, memungkinkan peningkatan di masa mendatang seperti menara tabrawak atau operasi jarak jauh. KF-51 Panther menawarkan Future Gun System, FGS, 130 mm, yang memberikan peningkatan kinerja 50% dibandingkan senjata tank 120 mm di layanan barat. FGS dapat menembakkan peluru sabot energi kinetik ke, dan amunisi airburst yang dapat diprogram dan dilengkapi dengan autoloader yang menampung 20 peluru siap pakai. Senjata sekunder tank termasuk senapan mesin koaksikal kaliber 50, stasiun senjata kendali jarak jauh,
RCWS 7,62 untuk pertahanan drone dan perlindungan jarak dekat, dan drone amunisi berkeliaran Hero 120 untuk digunakan melawan target yang berada di luar garis penglihatan. Tangki ini memiliki konsep survivabilitas yang terintegrasi penuh, komprehensif, dan dioptimalkan untuk bobot yang menggabungkan teknologi perlindungan aktif, reaktif, dan pasif. Ini memiliki kemampuan deteksi pratembak, memungkinkan tank untuk menghancurkan ancaman terlebih dahulu. Selain itu, arsitektur NGVA tank memungkinkan penambahan lebih banyak sensor yang dapat mendeteksi tanda peluncuran rudal anti-tank, ATGM. Tank ini juga memiliki Top Attack Protection System, TAPS, Rain Metal, yang memungkinkannya untuk mengalahkan amunisi serangan atas yang digunakan untuk pelindung atas tank, yang biasanya paling tipis pada kendaraan semacam itu. Terakhir, KF-51 Panther memiliki ROSY Rapid Obscuring System, yang menciptakan layar asap besar seketika yang mampu memblokir inframerah, IR, dan spektrum yang terlihat untuk mengalahkan ATGM yang dipandu IR, dipandu laser, dan dipandu secara manual. KF-21 Panther memiliki fitur pemandangan panorama SEOSS-2 dan penembak EMS yang digunakan dalam MBT Leopard 2, memungkinkan komandan dan penembak untuk memindai target secara independen siang atau malam. Kedua pemandangan menampilkan pengukur jarak laser mereka, sementara tampilan di kompartemen pertempuran memberikan kesadaran 360 derajat kepada kru. Drone terintegrasi menambah kesadaran situasional kru di daerah perkotaan dan di sekitar kendaraan, memungkinkan tank untuk melakukan pengintaian dan berbagi hasilnya dengan orang lain secara jaringan. Tangki juga sepenuhnya diperkuat terhadap ancaman dunia maya. Kompetisi Rusia meluncurkan tank tempur utama T-14 Armata selama parade Hari Kemenangan 2015 di Moskow. T-14 Armata menandai perubahan signifikan dari tank Rusia kontemporer berdasarkan desain era Soviet. Ini adalah bagian dari keluarga kendaraan yang dibangun di sekitar platform tempur universal Armata, dengan 28 kemungkinan konfigurasi. Ini termasuk kendaraan tempur infanteri berat, IFV, T-15, senjata self-propellet, SPG Koalisia dan MBT T-14 Armata. Pendekatan desain ini membantu menstandardisasi kit perbaikan, alat, dan komponen untuk mengganti berbagai subsistem dengan cepat. Sebuah menara tak berawak membedakan T-14 Armata dari desain tank kontemporer, dengan awak 3 orang, komandan, pengemudi, dan penembak di dalam kapsul lapis baja di sasis. Pendekatan desain ini mengisolasi kru dari bahan bakar dan amunisi yang berpotensi berbahaya dan meningkatkan kemampuan bertahan mereka secara signifikan. Selain itu, T-14 Armata dapat dikendalikan dari jarak jauh, mengubahnya menjadi kendaraan tempur darat tak berawak yang berat. Tank ini memiliki meriam Smoothbore 2A821M 125 mm, pemuat otomatis, dan 32 peluru siap tembak. Selain itu, ia dapat menembakkan peluru sabot Rusia terbaru, khususnya peluru sabotan VACUUM-1 depleted uranium, DU, dan VACUUM-2 tungsten. T-14 juga menggunakan ATGM berpemandu laser yang diluncurkan dari senjata yang memungkinkannya untuk menyerang target di luar jangkauan senjata utamanya. T-14 Armata juga memiliki senapan mesin koaksikal 12,7 mm dan RCWS dengan senapan mesin 7,62 mm untuk senjata sekunder. Juga, ada rencana untuk mempersenjatai T-14 Armata dengan meriam 152 mm, yang 30% lebih kuat dari pendahulunya. T-14 Armata memiliki sistem perlindungan berjenjang yang terdiri dari pertahanan dan pelindung pasif dan reaktif. Skema perlindungan T-14 dibangun berdasarkan filosofi bahwa pertahanan tank terbaik adalah tidak menambahkan baju besi tambahan tetapi tidak terkena serangan terlebih dahulu. Untuk itu, tank memiliki sistem perlindungan aktif Afganit, APS, yang menampilkan teknologi soft kill dan hard kill. Komponen soft kill suite menggunakan radar dan sensor optik untuk mendeteksi ATGM yang masuk. Selain itu, ia memiliki berbagai cara untuk mengganggu sistem panduannya, seperti layar asap multispektral, suar umpan, dan gangguan radio. Jika ancaman mengalahkan sistem soft kill, sistem hard kill Afganit akan aktif, mengirimkan ledakan-ledakan ke arah proyektil yang masuk. Sistem pembunuhan keras Afganit dapat menghancurkan ATGM, granat berpeluncur roket, RPG, dan peluru sabot ke. Dalam kasus rudal yang masuk masih melewati Afganit APS, Malahit Explosive Reactive Armor, ERA, menutupi tangki, yang meledak saat dipukul untuk memecah putaran ke atau mengganggu hulu ledak berbentuk muatan sebelum mereka berdampak pada pelindung lambung tank. Terlepas dari pertahanan ini, T-14 Armata memiliki cat penyerap radar dan bisa menggunakan jubah peredam air penyerap radar Nakitka untuk menutupi tanda tangan tank lebih jauh. Untuk kesadaran situasional, T-14 Armata memiliki pandangan komandan 360 derajat dan pandangan penembak untuk meriam utama. Kedua pemandangan memiliki kemampuan multispektral, dengan mode penglihatan termal dan malam. Selain itu, pengemudi memiliki kamera inframerah pandangan ke depan, FLIR, dan komandan memiliki akses ke beberapa kamera di lambung tank, menyediakan cakupan 360 derajat. Tank ini mampu melakukan operasi jaringan sentris, dirancang untuk beroperasi sebagai bagian dari modul mandiri yang terdiri dari kendaraan tempur dan pendukung. Selama Perang Dunia Kedua, militer Jerman mengembangkan Panzerfaust pertama, tinju lapis baja, sebagai kebutuhan. Nazi Jerman membutuhkan senjata anti-tank yang murah untuk melawan tank musuh, terutama yang digunakan oleh tentara merah Soviet, senjata single shot, recoilless, yang dapat dioperasikan oleh satu tentara, atau bahkan warga sipil terlatih yang membentuk Volkssturm, menjadi senjata anti-tank yang paling banyak digunakan dalam perang, dengan lebih dari 8 juta diproduksi antara akhir 1942 dan Mei tahun 1945.
Itu pada dasarnya adalah senapan recoilless yang bisa meluncurkan muatan bentuk kecil tapi kuat pada jarak hingga 200 yard, dan jika itu mencetak pukulan langsung, itu mematikan. Hulu ledak tidak meledak begitu saja. Itu bisa mengirim semburan logam panas ke kabin tangki, yang bisa membunuh awak atau bahkan memicu bahan bakar dan amunisi. Maju cepat ke 2022 dan Panzerfaust sekali lagi menghancurkan tank Rusia. Namun, itu bukan keajaiban satu tembakan yang sama yang dibawa oleh Wehrmacht pada Perang Dunia II. Panzerfaust III modern dikembangkan selama tahap akhir Perang Dingin untuk memberi Bundeswehr Jerman Barat senjata yang efektif melawan baju besi Soviet kontemporer. Ini pertama kali memasuki layanan pada tahun 1987 dan secara resmi diadopsi oleh militer Jerman yang bersatu kembali pada tahun 1992. Panzerfaust III terdiri dari tabung sekali pakai dengan hulu ledak 110 mm dan perangkat penembakan dan penglihatan yang dapat digunakan kembali. Bahan bakar booster di putaran dinyalakan oleh baut melalui mekanisme pegas. Setelah dikeluarkan dari peluncur, proyektil meluncur ke jarak yang aman, sekitar 16,5 kaki, sebelum motor roket dinyalakan, mendorongnya ke kecepatan maksimum. Gunners membawa setidaknya 2 putaran, sementara asisten granat biasanya membawa 3 putaran. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out,